Selamat pagi, salam sehat, sukses luar biasa buat kita semua. Kembali lagi di channel ini, Chef Mamur Abadi Teknik yang membahas tentang mesin roti, kue, dan biskuit. Pada kesempatan kali ini di belakang saya ada mesin yang cukup besar dan cukup panjang, tentunya sekitar 20 meter. Mesin apakah ini? Mari subscribe dulu. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain. Ya, terima kasih udah subscribe di channel ini. Nah, hari ini saya akan mereview mesin tentang mesin dari crusher, pengering, dan pendingin. Jadi untuk pengusaha ini agak spesifik untuk pengusaha breadcrumb. Biasa breadcrumb, tepung breadcrumb ini digunakan untuk beberapa produk seperti nugget, tempura, seperti jajanan-jajanan kue basah dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya kesulitan orang atau kesulitan para pengusaha adalah untuk mengeringkan hasil dari breadcrumb. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu mesin yang panjang ini dari awal sampai akhir. Nah, dari pertama kita lihat ini adalah satu sistem crusher. Jadi di atas ini akan digunakan, di atas ini akan memproses roti untuk dihancurkan menjadi serpih-serpihan seperti beras yang cukup panjang dan tipis. Setelah itu turun dalam sini, nah masuk ke dalam ini. Ini suka disebut drum dryer, jadi drum pengering. Nanti di sini akan berputar, memiliki sirip-sirip dan spiral sampai ujung sekitar 14 meter. Kita lihat di sini. Nah, di mesin ini sangat penting adalah pertama ada bagian sini plat. Ini tentunya harus menggunakan plat 304. Penting sekali bagi kita tidak bermain-main soal bahan dari mesin ini. Karena ketika bahan kita salah ataupun tidak baik, maka produk yang dihasilkan akan bermasalah. Sebentar saya akan manjat ke atas dari mesin ini, yaitu mesin crusher. Kita mulai dulu dari awal penggunaan mesin ini. Mari kita manjat dulu ya. Saya sudah berada di atas dari mesin crusher, dryer, dan pendinginnya. Nah, ini adalah bagian dari crusher. Mesin crusher ini berkapasitas dinamo 3 HP atau 3000 watt. Jadi conveyor ini roti langsung dimasukkan ke dalam crusher ini secara otomatis. Jadi kita nggak perlu memasukkan secara manual untuk mengangkat ke atas. Ini adalah conveyor lift atau untuk menaikkan adonan roti yang sudah matang, balok-balokan, dan langsung masuk otomatis ke crusher ini. Jenis crusher ini adalah jenis crusher model vertikal. Jadi memiliki as dan pisau-pisau di samping. Dengan model ini kalau saya bilang tergantung dari kesukaan ataupun apa ya, bisa bilang kebiasaan orang menggunakannya aja. Tapi pada umumnya dengan sistem seperti ini menggunakan crusher model vertikal. Ini dapat dibuka, kita buka ya. Ini terdapat saringan. Nah, besarnya crum itu kita bisa atur dari screen saringan ini. Jadi kita bisa ganti-ganti, misalkan pada umumnya pengalaman saya sih crusher di jaring ini 4 mili sampai 6 mili. Jadi ini dapat dicopot, diganti apabila kita ingin besar ataupun kecil. Nah, Anda juga bagi pengusaha breadcrumb bisa merequest juga saringan ini. Mau lebih gede ataupun lebih besar sesuai market yang Anda dapat jual hasil dari breadcrumb yang Anda produksi. Semuanya menggunakan kawat full stainless. Jadi langsung dari sini crum atau roti akan turun ke bawah, ke corong di bawah itu tadi. Nah, ini adalah tempat untuk kita untuk maintenance dari mesin. Jadi kita bisa bersihin mesin, mengelilingi dari mesin itu sendiri. Tentunya satu space seperti ini kurang lebih 1,5 meter. Kalau 1,5 meter ini sangat penting untuk kita maintenance mesin ataupun membersihkan ataupun mengganti screen dari mesin ini. Nah, di dalam sini terdapat pisau baja dengan ketebalan, ketajaman, dan besaran yang sudah sering digunakan. Tentunya butuh pengalaman yang sangat banyak dan kuat untuk membuat atau memproduksi mesin seperti ini. Kadang-kadang kelihatannya sama, tapi dalamnya beda. Akan mempengaruhi dari kapasitas, efisiensi, dan kecepatan dari crusher ini sendiri. Jadi penting sekali dalam kita memilih mesin yang bagus, kuat, tentunya berkualitas juga. Baut-bautnya pun ini sudah harus 304, karena ini apabila kita akan mengganti saringan ini penting sekali. Kalau tidak dari stainless yang berkualitas, yang tahan karat, apabila terjadi korosi atau kelembapan daripada roti itu sendiri akan sulit untuk membuka dari saringan ini. Jadi
Dari strip, saringan semua dari bahan ini harus full menggunakan 304 yang food grade. Jadi kita tidak akan masalah dalam hal maintenance ataupun mengganti saringan nantinya. Dimensi dari semua mesin ini kita butuhkan adalah tinggi 4 meter. Dengan panjang lurus sekitar space yang harus Anda siapkan 25 meter. Dan ini conveyor bisa lurus ke sini ataupun ke arah lurus sejajar dengan conveyor. Tambah lagi space untuk conveyor ini sekitar 4,5 sampai 5 meter. Jadi ada baiknya Anda konsultasi dan sedikit berdiskusi sebelum memesan satu mesin dryer sebesar ini tentunya. Karena akan mempengaruhi layout dari pabrik Anda sendiri. Kapasitas dari mesin ini adalah 150 sampai 200 kilo per jam untuk hasil kering yang dikeluarkan dari mesin ini. Kita udah bahas bagian-bagian atas dari mesin. Nah, sekarang saya akan sedikit membahas bagian-bagian bawah dari mesin. Pertama pada ujung ini. Kalau konstruksi yang tidak mengenai kram nggak masalah, kita menggunakan besi karena tidak bersentuhan dengan adonan. Nah, ini adalah tungku dari kekuatan dari pengering. Bisa dibilang panas akan masuk ke drum ini baru disemprotkan ke dalam. Jadi di dalam terdapat hawa panas, bukan api dari si burner sendiri. Nah, ini adalah burner yang digunakan. Memiliki brand biasa kita gunakan Olympia. Mari kita jalan sedikit ke depan. Nah, ini terdapat beberapa roda dan stabilizer. Jadi kalau apabila panas tentunya sedikit mengalami getaran. Nah, kita butuh per dan stabilizer untuk menyetabilkan drum dari ini. Nah, sebelah sini adalah penggerak. Ini adalah penggerak dari drum itu sendiri. Menggunakan dinamo kapasitas 1 HP dan ditambah dengan gearbox. Jadi ini adalah pusat untuk dari gerakan untuk drum ini berputar. Nah, drum ini sendiri kita dapat adjust kecepatannya. Jadi apabila kita mau lambat maupun cepat sesuai dari resepi adonan yang masuk ke dalam drum ini. Kita bisa speed cepat, speed lambat. Tentunya kembali lagi kapasitas banyak ataupun kapasitas cepat. Terlalu lambat juga bisa terjadi kegosongan, terlalu cepat juga bisa terjadi kurang matang. Jadi setelah mesin ini disetting, tentunya kita harus beberapa kali, sekali atau 2 kali trial untuk menstandarkan kecepatan dari drum ini sesuai dengan resepi Anda yang menggunakan mesin ini ataupun Anda orang pabrik yang akan menjalankan mesin ini. Kita jalan ke depan. Satu drum ini dapat dicopot sekitar 122 cm. Jadi kita nggak usah khawatir kalau tempat kita mungkin pintunya nggak terlalu besar, kita dapat membelah mesin ini per 120. Nah, ini bagian pemanas sampai di sini. Ini adalah blower untuk pembuangan hawa panasnya. Jadi kita menambahkan satu blower penyedot panas untuk membuang uap air yang dihasilkan dari kram yang udah kita keringkan. Nah, ini satu drum lagi. Agak belum bersih dan belum dicat memang tapi nggak apa-apa, nanti kita cat. Nah, ini untuk mendinginkan kram yang sudah kita panaskan. Jadi diputar lagi 1 kali untuk mendinginkan. Setelah mendinginkan, pada sebelah sini ini adalah output dari drum. Jadi kita akan mendapatkan hasil di lubang ini. Nah, penting juga tinggi dari sini. Kita akan tentukan tinggi output. Ini dapat di request bagi Anda ingin memiliki tinggi segini ataupun lebih rendah maupun lebih tinggi. Apabila Anda ingin memesan atau mengorder mesin, tentunya hal ini harus dibicarakan di depan supaya pada saat pembuatan mesin ini konstruksi kaki udah disesuaikan dengan keinginan Anda. Sebentar kita akan trial tentunya penggunaan dari mesin ini. Mari kita trial dulu.
Demikian review singkat dari saya, Friendly, mengenai crusher, dryer, dan pendinginnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, sukses luar biasa buat kita semua. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain.